Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Maskuroh, NIM H1A1 228. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu pajak kabupaten atau kota, yang mana sebagai pemenuhan tugas sistem perpajakan oleh dosen pengampu Al-Khabariansyah SIP MIP. Teman-teman semua itu pasti sudah nggak asing banget dengan istilah pajak, tapi kita susah untuk mengutarakan apa sih itu pajak. Pajak itu sendiri adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang nyata, serasi, dinamis, dan bertanggung jawab. Sehubung dengan pajak, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber pendapatan asli daerah atau PAD untuk dikembangkan. Nah, otonomi daerah ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan didukung dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak yang dipungut daerah, kabupaten atau kota itu terdiri atas 11 jenis pajak. Nah, apa aja di antara jenis-jenis pajak tersebut? Yang pertama yaitu ada pajak hotel, kedua ada pajak restoran, dan yang ketiga ada pajak hiburan, keempat ada pajak reklame, dan kelima ada pajak penerangan jalan, keenam ada pajak mineral logam dan bantuan, ketujuh ada pajak parkir, kedelapan itu ada pajak air tanah, kesembilan ada pajak sarang burung walet, 10 itu ada pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan, dan yang terakhir yaitu ada bea perolahan hak atas tanah dan bangunan. Nah, untuk itu pada video kali ini kita akan membahas apa sih itu pajak, apa itu pajak daerah, dan apa itu fungsi pajak, dan apa yang termasuk dalam pajak kabupaten atau kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, yang kedua yaitu ada pajak daerah. Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah atau APBD yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan. Menurut ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah itu harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang meminta izin berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan ketidakseimbangan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk jumlah yang lebih besar. Nah, yaitu ada fungsi-fungsi pajak.
Pajak daerah memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Nah, dana dari pajak daerah itu dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi di daerah. Fungsi yang ketiga yaitu dengan adanya pajak, dana dari pajak daerah dapat membantu pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Fungsi pajak yang terakhir yaitu ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga pemerintahan mendapatkan pendapatan agak tidak terlalu menonjolnya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Kita masuk slide selanjutnya yaitu ada pajak kabupaten atau kota. Yang pertama yaitu ada pajak hotel. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pajak hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan, peristirahatan, termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencangkup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah besar lebih dari 10. Pajak hotel ini dibungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk yaitu ada jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 34, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Nah, tarif pajak hotel itu ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak hotel ini ditetapkan dengan peraturan daerah, yang mana besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34. Nah, pajak hotel ini yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi. Yang kedua yaitu ada pajak restoran. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang pajak restoran. Restoran itu adalah fasilitas penyedia makan dan minuman yang dibayar termasuk juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, atau jasa boga catering. Pajak restoran ini dipungut atas pajak pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran itu adalah pelayan yang disediakan oleh restoran. Nah, pelayan yang disediakan restoran itu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik itu dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Itu tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya itu tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, subjek dari pajak restoran itu adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Nah,
Wajib pajak restorannya itu adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Untuk dasar pengenaan pajak restoran itu ada jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Nah, tarif pajak restoran itu ditetapkan paling tinggi itu sebesar 10% dengan tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak restoran itu yang terutang itu dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 2 dengan dasar pengenaan pajak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 39. Pajak restoran yang terutang itu dipungut di wilayah daerah yang tempat restorannya itu berlokasi. Lanjut yang ketiga yaitu ada pajak hiburan. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pajak hiburan. Hiburan itu adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Nah, pajak hiburan itu dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut layanan. Objek dari pajak hiburan itu adalah jasa penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran tadi. Hiburan itu sebagai yang dimaksud ada seperti tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, atau busana, ada kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya. Atau juga ada pameran diskotik, karaoke, klub malam, ada sirkus, akrobat, sulap, permainan biliar, golf, bowling, ada pacuan kuda juga termasuk, ada kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi atau mandi uap atau SPA, dan pusat kebugaran fitness center itu yaitu yang terakhir ada pertandingan olahraga. Nah, penyelenggaraan hiburan itu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Subjek dari pajak hiburan itu adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan tadi. Wajib pajak hiburannya itu ya orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan itu adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Nah, jumlah uang yang seharusnya diterima itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk potongan harga dan tiket atau yang cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa atau hiburan. Nah, untuk tarif pajak hiburan ini ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk hiburan itu berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, ada diskotik, karaoke, dan klub malam, ada permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap. Ada tarif hiburannya itu dapat ditetapkan paling tinggi itu sebesar 75%. Ya, untuk khusus hiburan, kesenian rakyat atau tradisional itu dikenakan tarif pajak hiburan itu yang ditetapkan paling tinggi itu sebesar 10%. Tarif pajak hiburan itu ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk besaran pokok pajak hiburan itu yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana itu dimaksud dalam pasal 45 ayat 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44. Pajak hiburan itu yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan yang diselenggarakan.
Lanjut yang keempat yaitu ada pajak reklame. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame. Reklame itu adalah benda alat atau media yang dibentuk dan coraknya itu dirancang untuk tujuan komersial, untuk memperkenalkan, menikmati, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, dirasakan, atau dinikmati oleh umum. Nah, pajak reklame ini dipungut atas semua penyelenggaraan reklame. Untuk objek pajak reklame itu adalah semua penyelenggara reklame. Nah, objek pajaknya itu ya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 ayat 1 itu ada reklame papan, itu ada biliar, videotron, megatron, dan sejenisnya. Ada reklame kain, reklame melekat atau stiker, reklame selebgram, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, ada reklame apung, reklame suara, reklame film atau slide, itu ada reklame peragaan. Yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame itu sendiri yaitu yang menyelenggarakan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya. Untuk label atau merek produk yang melekat pada barang itu yang diperdagangkan itu berfungsi untuk membedakan dari jenis produk yang lainnya. Untuk reklame itu diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, yang penyelenggaraan reklame lainnya itu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk subjek pajak reklame tersendiri adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Untuk wajib pajak reklamenya itu ada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame tadi. Nah, dalam hal reklame yang diselenggarakan itu sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame yang diselenggarakan melalui pihak ketiga. Nah, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Dasar pengenaan pajak reklame itu adalah nilai sewa reklame. Dalam hal ini reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga. Nah, nilai sewa reklame ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame ini diselenggarakan sendiri. Nilai sewanya reklame sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, ada waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Dalam hal nilai sewa reklame ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat kedua, itu tidak diketahui atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklamenya ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3. Untuk cara penghitungan nilai sewa reklame ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Hasil perhitungan nilai sewanya reklame sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Untuk tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi itu sebesar 25%. Nah, tarif pajak reklame ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun besaran pokok ya pajak reklame ini yang terutang itu dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 2 dengan dasar pengenaan pajak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 6. Nah, pajak reklame yang terutang itu dipungut di wilayah daerah atau tempat reklame itu tersebut yang telah diselenggarakan tadi. Yang kelima yaitu ada
pajak penerangan jalan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan. Nah, pajak penerangan jalan ini dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pelanggan listrik adalah orang atau badan yang menjadi pemilik atau penyewa, penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik atau PLN atau bukan PLN. Untuk objek pajak penerangan jalan ini yaitu yang menggunakan tenaga listrik, itu baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri itu sebagaimana yang dimaksud pada pasal 52 ayat 1 itu meliputi seluruh pembangkit listrik. Ini dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 untuk penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Penggunaan tenaga listrik dan tempat-tempat yang digunakan untuk kedutaan, konsul, perwakilan asing dengan asas timbal balik. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknik terkait. Nah, untuk penggunaan tenaga listrik lainnya itu yang diatur dengan peraturan daerah. Subjek pajak penerangan jalan itu adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik itu tadi. Wajib pajaknya itu adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Untuk dasar pengenaan pajak penerangan jalan itu adalah nilai jual tenaga listrik. Nah, nilai jual tenaga listrik ini yang dimaksud pada ayat 1 dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran. Nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya atau beban ini yang telah ditetapkan ditambah dengan biaya pemakaian KWH variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik. Dalam hal tenaga listrik ini dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah atau daerah yang bersangkutan. Untuk tarif pajak ini sendiri yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam itu tarif pajak penerangan jalan ini ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan yang telah ditetapkan paling tinggi itu sebesar 1,5%. Nah, untuk besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang itu dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana yang dimaksud pasal 55 ayat 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54. Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Nah, hasil penerimaan pajak ini penerangan jalan sebagaimana dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan. Lanjut yaitu ada pajak mineral bukan logam. Apa sih pajak mineral bukan logam itu? Adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan bantuan baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan mineralnya. Bukan logam atau bantuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Untuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan ini ada meliputi yaitu asbes, batu tulis, batu setengah permata, ada batu kapur, batu apung, batu permata, ada bentonit, dolomit, feldspar, ada garam batu atau heloid, ada grafit, ada granit, ada gips dan kalsit.
ada kaolin, leusit, ada mika, ada marmer dan nitrat, ada obsidian, oker, pasir kuarsa, ada talk, ada tanah seram, ada tanah liat, ada basal, ada transkik, ada zeolit. Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata ini tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemanjangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel listrik atau telepon, dan penanaman pipa air atau gas. Untuk kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Untuk subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ini ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang itu dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Yang ketujuh ada pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan daerah, kabupaten, atau kota yang bersangkutan. Objek dari pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir itu di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor. Untuk subjek pajak parkir ini adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak parkir tadi adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Untuk tarif pajak parkir ini ditetapkan paling tinggi itu sebesar 30% dari tarif yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang kedelapan yaitu ada pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah ini adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Dasar pengenaan pajak air tanah itu adalah nilai perolahan air tanah. Nah, nilai perolahan air tanah ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, diantaranya itu ada jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil atau yang dimanfaatkan tadi, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air. Untuk tarif pajak air tanah ini ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Yang kesembilan yaitu ada pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet ini adalah satwa yang termasuk marga Kolkolalia, yaitu Kolkolalia haga, Kolkolia machina, Kolkolia esculenta, dan Kolkolia lindsay. Yang ke-10 yaitu ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau yang disebut dengan PBB itu merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan. Karena pajak bumi dan bantuan ini bersifat kebendaan, maka besar tarifnya itu ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada. Untuk objek pajak bumi dan bangunan itu ada bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang ke-11 yaitu ada BPHTB. Merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan PPh bagi penjual, sehingga pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Untuk objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Untuk perolehan hak atas tanah atau bangunan itu dalam pasal 85 ayat 1 meliputi pemindahan hak ini karena ada jual beli, tukar menukar, ada hibah, ada waris, ada pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, ada penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Untuk pemberian hak baru itu ada kelanjutan kelepasan hak yang di luar kelepasan hak. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu paparan yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada salah kata dalam penjelasan atau pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.